Setelah gue share ke kalian di beberapa video sebelumnya tentang cara mengumpulkan modal dan mindset keuangan yang benar, gue rasa udah waktunya buat share ke kalian step-step paling ampuh bagi para pemula buat membangun kekayaan dari investasi, yaitu lewat reksadana. Penasaran gimana caranya mulai investasi di reksadana? Honestly, gue belum pernah sebelumnya di awal video minta kalian buat share atau komen atau kayak kasih video ini ke teman kalian. Tapi kali ini gue se-excited itu agar video ini bisa jadi berkah dan pembuka pintu rezeki bagi siapapun yang mendengarkan. Karena di video ini gue udah masukin banyak banget value hasil dari trial and error gue selama belasan tahun investasi di reksadana. Dan gue yakin kalau tips dan strategi yang gue obrolin nanti, bahkan buat yang udah ngerti reksadana pun belum pernah dengar. Awalnya gue mau langsung kasih tips apa-apa yang harus dilakuin dan gimana titik terangnya dalam satu video aja. Tapi biar lebih banyak materi yang bisa dibawain, gue decide untuk pecah step by step ini jadi 2 episode. Video ini adalah panduan yang gue harap gue miliki waktu dulu gue pertama kali investasi di reksadana. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam, di video yang ini gue udah jelasin kenapa pemula harus start investasi di reksadana terlebih dahulu. Tapi pertama-tama gue pengen disclaimer dulu ya guys, kalau video ini sama sekali bukanlah saran investasi, tapi ini adalah apa yang gue lakuin buat portofolio gue sendiri, yang bisa jadi cocok atau malah nggak cocok buat kalian. Jadi silahkan jadikan video ini sebagai insight dan sesuaikan dengan strategi investasi kalian masing-masing. Oke, buat pemula, sekarang coba kita pahamin dulu apa itu reksadana dalam waktu kurang dari 45 detik. Reksadana atau mutual fund adalah sebuah wadah investasi yang menampung berbagai jenis aset di dalamnya. Ibarat peternak ayam yang menyimpan telur-telurnya dalam satu keranjang, sebuah reksadana bisa menampung saham dari beberapa perusahaan, obligasi, deposito, atau gabungan dari semuanya. Kalau kalian misalnya beli satu saham Bank BCA, maka kalian bakal cuman punya kepemilikan di satu perusahaan aja, yaitu Bank BCA. Sedangkan kalau kalian beli satu unit reksadana, maka di dalamnya kalian sekaligus udah dapat kepemilikan dari beberapa perusahaan sekaligus, entah itu BCA, Mandiri, BNI, atau deposito, atau obligasi, atau gabungan dari semuanya. Oke, gue udah paham bang. Terus step by step investasi di reksadananya gimana cara nih? Sebelum kita masuk ke sana, gue pengen ngobrol dulu tentang dana darurat kalian. Misal, kalian adalah seorang karyawan yang kerja di kota Bandung dan gaji UMR 4 juta per bulan. Berarti buat saving, kalian harus sisihkan minimal 20% atau 800.000. Dan dari saving tersebut, hal pertama yang harus kalian siapin adalah dana darurat, yang besarnya tergantung dari berapa orang tanggungan kalian. Kalau kalian masih single, maka harus punya dana darurat minimal 12 juta. Kenapa setiap tambah satu tanggungan, dana daruratnya harus naik 2 kali lipat, Bang? Ya karena UMR itu kan dirancang cuma untuk satu orang, bukan buat keluarga. Oh ya, kalau kalian penasaran, kenapa tabungan minimal harus 20%, atau kenapa harus fokus ke dana darurat dulu, bisa tonton penjelasannya di video gue yang ini. Kalau misalnya worst case, sekarang kalian masih belum punya dana darurat, maka kalian harus fokus buat nabung dulu setengah dari dana darurat kalian di rekening bank selama 8 bulan ke depan, yaitu sekitar 6,1 juta. Setelah tercapai, barulah kalian bisa memulai investasi di reksadana. Oke, reksadana itu bisa dibeli dengan 2 cara. Pertama, langsung ke bank atau sekuritas yang menerbitkan dan mengelolanya. Dan yang kedua, beli lewat agen penjual efek reksadana atau APER. Kalau gua lebih prefer beli lewat APER atau broker online karena pertama, transaksinya lebih simpel. Kalian bisa beli atau jual reksadana kapan aja dan di mana aja tanpa ribet harus datang jauh-jauh ke kantor penjualan. Yang kedua, biaya transaksinya lebih murah. Biaya transaksi reksadana online umumnya lebih rendah atau bahkan gratis. Jadi bisa hemat
dibandingkan dengan beli reksadana secara konvensional. Yang ketiga, lebih mudah buat milih produk yang sesuai dengan kebutuhan investasi. Kalian bisa analisa sendiri kinerja dari beragam reksadana untuk memilih produk yang paling cocok dengan kebutuhan investasi kalian. Sedangkan kalau beli langsung ke manajer investasi itu pilihannya terbatas, hanya ke beberapa reksadana yang mereka kelola aja. Dan kadang petugas yang menjelaskan juga gak terlalu paham dengan produk yang bersangkutan. Kalau kalian juga pengen investasi reksadana secara online, ada 3 broker yang recommended berdasarkan survei Daily Social, yaitu Bibit, Ajaib, dan Topet. Tapi menurut gua, Bareksa dan iPod Fund juga lumayan, jadi silakan pilih mana yang kalian suka. Generally speaking, broker lama kayak Bareksa dan iPod Fund itu punya pilihan reksadana yang lebih beragam. Tapi kalau gua lebih prefer Bibit karena ada satu fitur penting yang cuman dipunyai oleh Bibit di saat video ini dibuat. Selain itu menurut gua, kita juga nggak butuh pilihan reksadana yang terlalu banyak. Kedua-duanya nanti bakal gue jelasin pas kita ngobrol panjang di video kedua. By the way, waktu awal bikin konsep video ini, gue rencananya bakal bikin video detail tentang gimana cara bikin akun Bibit dari nol. Mulai dari masukin data diri, upload KTP, foto selfie, sampai verifikasi email. Cuman, abis gue pikir-pikir lagi, kayaknya bakal lebih bermanfaat kalau gue fokus share ke kalian tentang personal strategi gue. Jenis reksadana apa aja yang wajib kalian punya, cara milihnya, cara belinya, dan yang paling penting, gimana caranya kalian bisa terapin strategi gua ini supaya bisa investasi secara maksimal, walaupun kalian start dari nol kayak gua dulu. Dan kalau plan gua ini menarik buat kalian, gua sangat apresiasi kalau kalian mau subscribe dan like video ini buat algoritma YouTube. Oh ya, gua pengen ngasih tahu kalau Bibit itu ada grup Telegramnya juga. Jadi, kalian bisa join di sana buat belajar dan ikut diskusi. Atau kalau ada pertanyaan dan masih bingung, kalian bisa tanya langsung di grup itu. Newbie friendly lah kalau kata gua. Basically, ada 5 jenis reksadana yang perlu kalian tahu, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan reksadana indeks. Dan tiap jenis reksadana ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau bicara soal reksadana, kalian harus ngertiin bahwa setiap jenis reksadana itu punya tingkat risiko yang beda-beda. Reksadana pasar uang itu risikonya paling rendah, sedangkan reksadana saham itu risikonya paling tinggi. Kalau reksadana indeks sebenarnya punya profil risiko yang sama kayak reksadana saham, karena mayoritas isinya juga saham. Theoretically speaking, semakin besar risiko, potensi keuntungan juga semakin besar. Nah, gue yakin di antara kalian pasti ada yang nanya, kenapa di contoh di atas reksadana campuran punya return yang lebih besar dibanding reksadana saham? Asal kalian tahu, situasi ekonomi global saat ini emang kurang bersahabat, yang juga berdampak ke saham di Indonesia. Kalian bisa tonton video ini biar lebih paham. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bobotnya, reksadana saham itu 80% isinya adalah saham. Jadi pasti bakal lebih terdampak dibanding reksadana campuran yang porsi sahamnya lebih kecil. Nah, hal yang paling krusial dalam memilih jenis reksadana adalah apa sebenarnya tujuan investasi kalian. Kalau tujuannya buat nabung dana darurat yang bisa dicairkan sewaktu-waktu dan nggak mau rugi karena investasi turun, maka pilihan yang tepat adalah reksadana pasar uang. Kalau kalian punya target keuangan dalam jangka menengah dengan jumlah yang lumayan besar, let's say buat nikah atau DP rumah dalam 2-5 tahun ke depan, maka RDPT dan reksadana campuran bisa jadi alternatif. Tapi kalau kalian pengen nabung buat melipat gandakan kekayaan atau persiapan pensiun dalam jangka waktu yang masih di atas 5 tahun, maka pilihannya adalah reksadana saham dan reksadana indeks. Tapi, kalau strategi versi gua buat para pemula, kalian cukup fokus ke 2 jenis reksadana yang wajib plus 1 jenis reksadana opsional. Yang wajib yaitu reksadana pasar uang dan reksadana indeks. Sedangkan yang opsional, kalian bisa tambahin RDPT atau obligasi. Oke,
Sebagian kalian yang masih nonton video ini pasti bakal nanya, emang reksadana campuran sama reksadana saham nggak bisa bikin kaya, Bang? Well, ada beberapa alasan. Pertama, sangat sedikit manajer investasi yang bisa mengalahkan performa reksadana indeks. Di dalam bukunya, J.L. Collins dijelaskan bahwa sebenarnya cuma 20% manajer investasi yang mampu mengalahkan kinerja reksadana indeks. Selain itu, nggak ada yang tahu dengan pasti manajer investasi mana yang berikutnya bakal masuk ke dalam kelompok 20% ini. Sedangkan 100% dari mereka akan membebani kalian dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana indeks. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam, ada lebih banyak lagi artikel-artikel yang mengungkap tentang fakta ini. Kedua, ini adalah alasan yang jarang diketahui oleh orang, bahwa secara makroekonomi, indeks saham itu sebenarnya akan terus bergerak naik dalam jangka panjang. Data US Market 70 tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks S&P 500 itu berada dalam fase bearish atau turun selama 13 bulan dan naik selama 67 bulan dalam fase bullish. Dan kalau data statistik ini kita jadikan sebagai panduan, sejarah udah membuktikan kalau indeks saham cenderung bergerak naik dengan probabilitas di atas 75%. Ketiga, kalian nggak perlu jadi expert untuk sukses berinvestasi di reksadana indeks. John Bogle di dalam bukunya menjelaskan, kalau reksadana indeks itu diciptakan khusus buat mengikuti pergerakan suatu indeks saham tertentu, kayak IHSG di Indonesia atau S&P 500 di Amerika. Nah, performa reksadana indeks ini diukur berdasarkan kinerja keseluruhan indeks saham tersebut. Jadi, selama kalian ngerti dasar-dasar pasar modal dan rutin berinvestasi, maka kalian juga bisa punya portofolio yang tumbuh dalam jangka panjang tanpa perlu jadi ahli di pasar saham. Dan buat gua jadi make sense banget kalau orang sekelas Warren Buffett aja juga ngasih rekomendasi invest di reksadana indeks buat para investor pemula. Bahkan di annual meeting Berkshire Hathaway 2013, beliau sampai berwasiat buat pengelola harta waris istrinya agar 90% diinvestasikan di index fund atau reksadana indeks dan 10% sisanya di obligasi negara jangka pendek. Oke, itu dulu aja dari gua buat part pertama ini. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu lebih lanjut tentang reksadana, boleh buka akun dulu di Bibit sambil nunggu video part kedua. Bakal ada cashback Rp25.000 kalau kalian pakai kode referral investasi newbie yang udah gua tulis di deskripsi di bawah. Thank you for watching and stay tune untuk video lanjutannya. Karena disitulah yang bakal banyak banget dagingnya buat kalian tentang reksadana. Kalian semua luar biasa, and as always, I will see you again very soon. Take care.